Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita memulai pelajaran kita dengan membahas sedikit tentang beberapa definisi dan ciri-ciri dari suatu persamaan diferensial. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang persamaan diferensial, maka sebaiknya kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan persamaan diferensial itu. Jadi, persamaan diferensial atau lebih sering kita dengar dengan istilah turunan itu merupakan suatu persamaan yang menghubungkan suatu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas dengan bantuan koefisien diferensial yang bersesuaian pada variabel bebas dan variabel terikatnya. Jadi dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwasanya suatu persamaan dikatakan persamaan diferensial jika variabel bebas dan variabel terikatnya itu dinyatakan dalam bentuk atau dalam koefisien diferensial. Ya, biasanya kita sering melihat dy per dx ya. Berarti itu adalah suatu persamaan diferensial atau suatu bentuk persamaan turunan. Jadi turunan atau diferensial. Nah, adapun klasifikasi dari persamaan diferensial itu secara umum ada dua. Jadi persamaan diferensial dapat kita kategorikan berdasarkan satu, banyaknya variabelnya. Tentu variabel di sini maka adalah variabel bebas, dan yang kedua kondisi batas. Berdasarkan variabelnya, maka persamaan diferensial dibagi lagi menjadi dua. Ada persamaan diferensial ordiner dan ada persamaan diferensial parsial. Sedangkan berdasarkan kondisi batas, persamaan diferensial juga dibagi menjadi dua. Ada persamaan diferensial dengan kategori initial value problem atau disingkat dengan IVP, dan boundary value problem yang disingkat dengan BVP. Nah, apa itu persamaan diferensial ordiner dan parsial? Kita akan jelaskan satu persatu pada slide berikutnya. Nah, baiklah, kita masuk ke bentuk pertama dari persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial ordiner. Apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial ordiner? Jadi persamaan diferensial ordiner adalah suatu persamaan diferensial yang variabel terikatnya hanya satu, yang variabel bebasnya hanya satu ya. Jadi persamaan diferensial itu variabel bebasnya hanya satu. Ya, contoh misalnya dx ya sebagai fungsi dari x ya, maka itu disebut sebagai persamaan diferensial ordiner. Nah, di dalam persamaan diferensial ordiner ada dua istilah yang sering kita jumpai, yaitu order dan degree. Apa itu order atau orde? Jadi orde ini adalah suatu bentuk yang didasarkan kepada turunan tertinggi. Jadi bentuk persamaan diferensial yang didasarkan pada turunan tertingginya. Ya, misalnya turunan pertama ddx, turunan kedua d2y per dx kuadrat, turunan ketiga d
pangkat 3Y per DX pangkat 3 dan seterusnya. Maka disebut sebagai ordiner. Jadi orde adalah turunan tertinggi. Sedangkan degree atau derajat adalah pangkat tertinggi dari suku diferensialnya. Jadi ketika satu persamaan diferensial itu memiliki pangkat tertingginya berapa, maka itu pangkat yang tersebut disebut sebagai degree atau derajat. Nah, sebagai contoh kita lihat dua persamaan diferensial berikut. Persamaan diferensial bentuk pertama, dt fungsi z per dz ditambah lambda dalam kurung t fungsi z dikurang tw sama dengan 0. Nah, kalau kita melihat persamaan ini persamaan ini adalah memuat turunan pertama dari t terhadap z. Turunan pertama dari t terhadap z. Dengan demikian, persamaan diferensial ini masih kategori persamaan diferensial orde 1. Kenapa orde 1? Karena turunan tertingginya hanya turunan pertama. Ini turunan tertingginya. Ya, sedangkan derajatnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat dari dua suku ini, suku dt per dz dan suku lambda kali t fungsi z dikurang tw, dari dua suku ini yang membuat persamaan diferensial adalah dt per dz, di mana dt per dz ini berpangkat 1. Dengan demikian, persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial orde 1 berderajat 1. Jadi saya ulangi, persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial orde 1 berderajat 1. Nah, kita lihat yang berikutnya. Kalau bentuk seperti ini, orde berapa dan derajat berapa? Ya, kita tinggal melihat orde merujuk kepada turunan tertingginya. Jadi kalau kita lihat dari suku, dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 suku. Dari 6 suku ini, yang merupakan bentuk diferensial itu ada 4, yaitu D3Y per DX pangkat 3, D2Y per DX kuadrat, DY per DX. Ya. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa orde atau turunan tertinggi itu dimiliki oleh turunan ketiga atau D3Y per X pangkat 3. Dengan demikian, persamaan diferensial ini disebut adalah persamaan diferensial orde 3. Nah, bagaimana derajatnya? Ya, kita lihat dari 4 suku yang memuat koefisien diferensial, pangkat tertinggi adalah pangkat 2. Ya, kita lihat ini di per dx pada pangkat 2. Maka dengan demikian kita bisa katakan bahwa derajat dari persamaan diferensial ini adalah berderajat 2. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial orde 1 berderajat 2. Ya, jadi sekali lagi orde itu dilihat dari turunan tertinggi, sedangkan derajat dilihat dari pangkat tertinggi. Nah, berikutnya kita masuk ke definisi dari persamaan diferensial parsial. Jadi, kalau persamaan diferensial ordiner tadi itu variabel bebasnya hanya 1, maka pada persamaan diferensial parsial variabel bebasnya lebih dari 1. Ya, jadi persamaan diferensial parsial adalah suatu persamaan diferensial yang variabel bebasnya lebih dari 1. Apakah 2, 3, dan seterusnya. Ya, sebagai contoh kita bisa melihat dua bentuk persamaan diferensial di bawah ini. Ya,
bentuk yang paling atas ini rho CP dt per d theta sama dengan K d2t per x kuadrat ditambah d2t per d kuadrat ditambah d2t per z kuadrat. Kalau kita melihat variabel bebas yang memiliki suku diferensial itu ada 4, yaitu theta, x, y, dan z. Ya, dengan demikian persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial parsial. Nah, begitu pula dengan bentuk yang kedua ini. P d2z per x kuadrat ditambah Q d2z per dx dy ditambah R d2z per dy kuadrat sama dengan S. Kita melihat di sini ada dua variabel bebas, yaitu x dan y, sedangkan satu variabel terikat itu adalah z. Dengan demikian persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial parsial. Nah, berikutnya adalah kategori persamaan diferensial yang ditinjau berdasarkan kondisi batas. Ya, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, bahwa ada dua jenis persamaan diferensial apabila dilihat dari sisi kondisi batas. Yang pertama adalah persamaan diferensial yang masuk dalam kategori initial value problem atau IVP. Apa itu persamaan diferensial kategori IVP? Jadi persamaan diferensial itu disebut sebagai kategori IVP apabila kondisi batas yang diketahui pada persamaan tersebut, persamaan diferensial tersebut adalah nilai awalnya saja. Jadi misalkan contoh seperti ini, kita punya persamaan diferensial ordiner yang seri, ya, atau persamaan diferensial ordiner simultan 3, ya, 3 persamaan, yaitu dCA per dz sama dengan minus K1 CA pangkat n, U dCB per dz sama dengan K1 CA pangkat n dikurang K2 CB pangkat n, M, dan U dikali dC per dz sama dengan K2 CB pangkat n. Nah, di mana kondisi batas diketahui pada Z sama dengan 0, CA sama dengan CA0, CB sama dengan CB0, dan CC sama dengan CC0. Nah, dari melihat kondisi batas ini, karena kondisi batasnya hanya diketahui pada Z sama dengan 0 atau di awal saja, maka persamaan diferensial ini disebut sebagai persamaan diferensial kategori initial value problem. Jadi ordiner jenis initial value problem. Kenapa ordiner? Karena hanya satu variabel bebas yaitu Z. Dan kenapa initial value problem? Karena kondisi batas diketahui hanya pada titik A awalnya saja. Nah, demikian pula dengan persamaan diferensial yang ini. Bentuk yang kedua ini adalah jenis persamaan diferensial jenis initial value problem. Kenapa? Karena kondisi batasnya hanya diketahui pada titik awalnya, yakni R sama dengan 0. Ini ya. Jadi persamaan ini DE D2C per DR kuadrat dikurang KC sama dengan 0 adalah jenis persamaan diferensial ordiner order 2 derajat 1 dan kategori initial value problem. Nah, bentuk yang lain dari persamaan diferensial initial value problem yaitu yang bentuk persamaan diferensial parsial, ya, seperti ini. Ya, kalau kita melihat kondisi batasnya pada sama T sama dengan T0 pada T sama dengan 0, T sama dengan TS pada X sama dengan 0. Ya, kalau kita lihat ini artinya kalau kita baca untuk semua X di T sama dengan 0, nilai T sama dengan T0. Untuk semua T pada X sama dengan 0, T sama dengan TS. Nah, karena kondisi batasnya hanya diketahui satu titik atau pada nilai awal saja, yaitu T dan X, maka persamaan diferensial ini disebut sebagai kategori initial value problem. Ya, problem. Oh, ini sorry ya, ini bukan X ini, tapi di sini adalah R karena
kalau kita lihat dari persamaan diferensial parsial ini, T hanya fungsi dari T dan R. Ya, ini ada kesalahan sedikit, jadi ini bukan X, tapi ini adalah R. Ya, R itu jarak, walaupun sebenarnya T dengan X itu sebenarnya sama ya, jarak. Cuma biasanya X itu menandakan jarak untuk arah aksial, sedangkan R itu jarak untuk arah radial. Ya, walaupun sama-sama jarak ya, tapi kadang maknanya di beberapa buku itu X itu adalah arah aksial, sedangkan R itu arah radial. Ya, jadi seperti ini ya, bentuk persamaan diferensial parsial jenis initial value problem. Nah, berikutnya adalah persamaan diferensial jenis boundary value problem. Apa itu persamaan diferensial jenis boundary value problem? Jadi suatu persamaan diferensial dikatakan berjenis BVP itu apabila kondisi batasnya diketahui pada awal dan akhirnya. Jadi pada awal dan pada akhir. Jadi kalau tadi persamaan diferensial jenis BVP hanya diketahui satu titik, yaitu pada awal saja. Sedangkan pada boundary value problem itu diketahui dua titik, yaitu pada awal dan akhir. Nah, sebagai contoh persamaan diferensial ini adalah suatu persamaan diferensial difusivitas pada arah radial ya. Arah radial DE D2C per R kuadrat dikurang G fungsi C sama dengan 0. Di mana kondisi batasnya pada R sama dengan 0, DC per DR sama dengan 0, dan pada R sama dengan R, C sama dengan C0. Nah, karena kondisi batasnya diketahui pada dua titik, yakni R sama dengan 0 dan R sama dengan R, maka persamaan diferensial ini masuk ke dalam kategori jenis boundary value problem. Ya, seperti ini ya. Bentuk persamaan diferensial jenis boundary value problem. Nah, ini adalah beberapa contoh yang terkait dengan persamaan diferensial boundary value problem. Ya, seperti ini. Function specified at boundary. T sebagai fungsi R pada Z sama dengan 0, T sama dengan G fungsi Z pada R sama dengan R. Ini ada dua titik ya diketahui. Ini pada Z sama dengan 0, T-nya sama dengan fungsi R, sedangkan pada R sama dengan R, T-nya sebagai fungsi dari Z. Ya, atau dalam bentuk turunan seperti ini. Ini adalah kondisi batas yang dinyatakan dalam bentuk turunan atau dalam bentuk diferensial. Pada R sama dengan 0, dt pada R sama dengan 0. Ini berarti pada titik awal. Sedangkan pada titik akhir, R sama dengan R, itu adalah minus K dt pada R sama dengan Q. Ya, ini adalah kondisi batas yang berbentuk turunan atau bentuk persamaan diferensial. Atau bentuk lain, seperti ini, mix function ya pada kondisi boundary-nya ya. Ini kalau kita lihat, kita bisa baca bahwa pada saat R sama dengan R untuk semua Z, maka berlaku minus KT pada R sama dengan H T min TW, atau laju konduksi setara dengan konveksinya di titik R sama dengan R. Ya, jadi inilah materi kita pada hari ini. Jadi sekali lagi saya mereview bahwa persamaan diferensial itu bisa dikategorikan berdasarkan variabel bebasnya dan bisa dibedakan atau dikategorikan berdasarkan kondisi batasnya. Apabila persamaan diferensial itu dilihat dari sisi variabel bebasnya, maka persamaan diferensial ada dua jenis, yaitu persamaan diferensial ordiner dan persamaan diferensial parsial. Sedangkan apabila ditinjau dari segi kondisi batasnya, maka persamaan diferensial itu ada dua juga, yaitu persamaan diferensial kategori initial value problem atau persamaan diferensial yang kondisi batasnya hanya diketahui di awal,
Dan yang kedua adalah persamaan diferensial jenis boundary value problem atau persamaan diferensial yang kondisi batasnya diketahui pada titik awal dan titik akhirnya. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan tentu diharapkan untuk tetap membaca beberapa textbook yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.